محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Berkenaan dengan video kami sebelumnya yang di dalamnya berisi kritikan untuk Buya Syakur. Mungkin video itu agak menyebabkan tidak sedikit orang tidak senang alias marah lah. Kami mohon maaf, kenapa tujuan kami bukan kasih marah orang kami, tetapi kami juga ingin mengajak kita berpikir sama-sama secara jernih, secara dengan akal sehat, akal yang salim. Memang dalam kaidah kita, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh sembarang mengkafirkan orang, tidak boleh sembarang menyesatkan orang. Kenapa? Sembarang mengkafirkan dan menyesatkan orang tanpa dalil yang kuat, maka orang yang mengkafirkan jadi kafir, orang yang menyesatkan jadi sesat. Tetapi sebaliknya juga, orang yang sudah ciri-ciri atau sebab-sebab yang menyebabkan dia terjerumus dalam kekufuran itu sudah jelas dan nampak tanpa ragu lagi, terus kita tidak kafirkan, itu nanti bisa mungkin tidak kafirkan karena diam saja gitu, hati ingkar. Tetapi kalau tidak mengkafirkan alias mengokekan, itu membenarkan, jelas orang yang membenarkan mengokekan juga terjerumus dalam kekufuran. Maka saya bawa kita berpikir sama-sama, lihat. Satu sisi misalkan ada orang yang bilang nih, orang yang tidak bertuhan atau orang yang tidak punya Tuhan tidak kafir. Saya tanya sama kita semua, siapapun orangnya saya tanya, terutama yang mungkin tidak senang dengan video kami sebelum itu. Saya tanya sama kamu-kamu, apakah orang ateis dan orang komunis itu kafir atau tidak? Hah? Dua di antara satu, kamu bilang kafir atau kamu bilang tidak kafir. Kalau kamu bilang kafir, berarti kamu harus lepas, jangan kamu ikuti, jangan kamu yakini bahasa seseorang yang menyampaikan bahwa orang yang tidak bertuhan itu bukan orang kafir. Sebaliknya kalau kamu bilang mereka bukan orang kafir, berarti bahasa orang tadi yang mengatakan orang yang tidak bertuhan atau orang yang tidak percaya Tuhan itu bukan orang kafir, kamu yakin. Karena kedua-duanya ini tidak bisa menyatu dalam satu waktu. Tidak bisa menyatu dalam satu keyakinan. Paham ya? Kenapa? Jelaskan, orang ateis dan orang komunis tidak bertuhan toh? Tidak bertuhan? Tidak bertuhan. Tidak bertuhan? Tidak bertuhan. Dalam keyakinan orang-orang Islam, orang tidak bertuhan itu orang kafir atau tidak? Hah? Sehingga kalau kamu bilang orang ateis dan orang komunis itu bukan kafir, berarti kamu harus percaya orang yang mengatakan tadi, yang tidak punya Tuhan atau yang tidak bertuhan bukan orang kafir. Jelas ya? Nah, sebaliknya juga kalau kamu yakini bahwa orang ateis itu adalah orang kafir, orang komunis adalah orang kafir, berarti kamu harus tinggalkan ucapan orang tadi itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita bawa dalam syahadat kita, orang Islam, syahadatain. Coba kita berpikir, saat kita melafazkan la ilaha illallah, dalam kalimat singkat ini ada dua pelajaran, banyak tetapi dua yang saya sampaikan yang berkaitan dengan apa yang kita sedang bahas. Tatkala kita melafazkan la ilaha illallah, maka satu, setiap orang yang melafazkan ini kalimat dengan meyakini kebenaran ini kalimat, yang pertama dia diwajibkan
meyakini bahwa dia punya Tuhan. Yang kedua adalah dia diwajibkan untuk meyakini Tuhannya adalah Allah. Tidak boleh yang lain. Sehingga nomor satu, kalau orang tidak bertuhan, siapapun yang telah mengucapkan kalimat ini punya keharusan dan kewajiban untuk meyakini bahwa orang itu bukan Islam. Sudah keluar dari Islam. Yang kedua, siapapun yang telah mengucapkan kalimat ini dan meyakini kebenaran kalimat ini, maka kalau ada manusia yang punya Tuhan tetapi memilih Tuhan selain Allah, maka dia juga punya keharusan, kewajiban untuk meyakini orang itu bukan lagi Islam. Bukan lagi. Tidak bisa kamu ucapkan ini kalimat dan kamu yakini, tetapi kamu juga membenarkan bahasa kalau orang yang tidak punya Tuhan itu bukan orang kafir. Bertolak belakang dengan tuntutan ini kalimat. Atau kamu setelah ucapkan kalimat ini, kamu juga berkeyakinan bahwa orang yang punya Tuhan selain Allah, dia bukan orang kafir. Berarti keyakinanmu bertentangan dengan tuntutan ini kalimat. Maka kamu sadar ataupun tidak sadar, kamu bukan lagi orang Islam. Jelas sih. Yang kedua adalah sombong, orang sombong layak orang kafir. Orang sombong adalah orang kafir. Secara mutlak disampaikan ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Kenapa? Ucapan ini tidak berdasar dari Al-Quran dan hadis, dan tidak ada satu ulama yang berpendapat seperti ini, ulama mu'tabar. Sebabnya apa? Karena level kesombongan itu berbeda-beda. Hanya sombong saja. Bahasa yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan bahasa yang singkat, apa sih yang dimaksud dengan sombong itu? Yang pertama, batrul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Yang kedua adalah ghamdun nas. Ghamdun, meremehkan orang. Atau merasa lebih bagus dari orang lain. Dua sifat ini, atau salah satu dari dua sifat ini ada dalam diri seseorang, dia orang sombong. Paham tidak? Tetapi kedua-dua sifat ini, atau salah satu dari sifat ini ada dalam diri seseorang, jelas dia sombong kan? Tetapi dengan adanya dua atau salah satu dari sifat ini dalam diri seseorang, tidak disebut orang kafir. Kapan dia jadi kafir? Kalau lewat kesombongan ini dia tantang Allah, dia lawan Allah. Makanya dalam video kami sebelumnya saya kasih contoh itu. Kalau kamu merasa lebih hebat, merasa lebih bagus, lebih baik dari orang, sesama orang beriman ada yang kamu jumpa mungkin lagi teler-teler, dari segi keadaan zahir kamu oke dari dia, terus hatimu berkata saya lebih bagus dari dia, maka kamu tetapi kesombongan yang ada dalam dirimu ini tidak menyebabkan kamu kafir. Selagi kesombonganmu ini tidak menyebabkan kamu menentang Allah. Bisa saja sifat tadi muncul dalam hatimu karena kamu tidak pernah diajarkan mengenai ini. Tarbiyah rohanimu belum pernah dibuat. Atau kamu sudah dengar itu adalah sifatnya orang sombong. Cuma level keimananmu belum bisa menyebabkan kamu kontrol hatimu. Yang contoh yang kedua lagi. Kamu lihat orang kafir. Orang di luar Islam. Kamu merasa fil ma'al ke depan, saya lebih bagus dari dia. Ini masuk dalam kategori sombong, Allah tidak suka. Kenapa? Kamu tidak tahu besok dia beriman, na'udzubillah kamu jadi kafir. Maka dilarang merasa lebih bagus untuk ke depan sebelum datang kematian. Tetapi kesombonganmu ini tidak menyebabkan kamu jadi kafir. Yang ketiga, kalau seandainya kamu tidak sholat atau tidak puasa, atau kamu
banyak harta tapi tidak mau bayar zakat. Ada yang mengingatkan kamu, sholat yuk, semua yang kasih Allah begini. Maka sholat supaya Allah senang ridho. Apa kamu jawab? Apa juga dengan sholat? Apa gunanya sholat? Selama ini saya tidak sholat, aman-aman saja. Ini namanya kesombongan yang menyebabkan dia menentang Allah. Inilah kesombongan yang disebut, atau level kesombongan ini yang menyebabkan dia terjerumus dalam kekufuran. Artinya kesombongan yang membakar dia untuk menentang Allah, itulah kesombongan yang menyebabkan dia jadi kafir. Makanya bahasa mudanya itu, setiap orang sombong belum tentu kafir, tetapi setiap orang kafir sudah tentu sombong. Pertanyaan, bukankah ada orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam itu yang baik-baik, sopan, kemudian senang menolong, senang membantu, dan lain-lain sebagainya. Tetap kita apresiasi, kita hormati. Kita juga kalau ada sifat-sifat itu bagaimana, kita tatap dengan tatapan yang bagus, bagaimana sifat baik itu bisa ada dalam diri kita. Tetapi kenapa kok dibilang mereka itu orang sombong? Jawabannya adalah, lihat, sebelum saya jawab saya kasih gambaran sama kamu. Ada seseorang yang sangat berbuat baik sama kamu. Mobil dibelikan, rumah dikasih, istri juga dikasih, dinikahkan. Ya, kebutuhanmu dia penuhi. Baru ada perintah dari dia untuk kamu yang bagi kamu itu bisa kamu jalankan. Tetapi kamu tidak mau jalankan, alias mengingkari dia. Tidak kenal dia lagi. Kebaikan-kebaikan dia selama ini yang menyebabkan kamu itu senang dari sisi keduniaan, kamu lupakan. Saya tanya, apa kata orang mengenai orang itu? Walaupun kamu baik dengan orang lain, sumbang sana gitu, ada anak yatim kasih, tetangga kasih. Tetapi orang yang menjadi sebab kamu punya kelebihan, kamu lupakan dia, kamu lawan dia, kamu tentang dia, sadar ataupun tidak sadar, kamu orang semua orang bilang sombong. Allah tidak punya contoh, tapi untuk sebagai kepahaman saja. Maka yang kasih fasilitas manusia, dalam manusia juga masuk orang kafir. Kasih harta ada yang berlimpah, kasih mobil, kasih rumah, dikasih segala macam. Terus, walaupun orang ini berbuat baik dengan manusia yang lain, tetapi ada satu pelanggaran berat yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Apa itu? Mengingkari akan adanya Allah. Atau dia percaya adanya Allah tapi dia mungkin sembah batu, sembah ini, dan lain sebagainya. Bahasa Al-Quran namanya syirik. Kalau ingkar Allah kafir. Ya, setiap musyrik adalah kafir, setiap kafir belum tentu bukan musyrik. Ya, makanya atas dasar itu tadi saya bilang bahwa setiap orang sombong belum tentu kafir, tetapi setiap orang kafir sudah pasti sombong. Jelas ini? Makanya saya kembali lagi yang disampaikan oleh Buya. Jadi bukan saya itu memusuhi Buya, tidak, jangan kamu salah paham. Saya ingin jangan ada kaum muslimin yang terjebak dalam kekufuran. Walaupun masing-masing punya pilihan pribadi. Jangankan saya, Allah saja tidak mau paksa. Padahal Allah punya kekuasaan untuk memaksa. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. La ikraha fid din. Tetapi di satu sisi kami punya tanggung jawab juga kamu mau terima tidak terima itu tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah bagi kami. Dalam berakidah itu tidak ada toleransi. Itu sudah clear. Berkeyakinan kalau bagian kasih makan tetangga itu ada toleransinya. Bikin rumah orang tetangga orang bukan Islam, bikin rumah
situ bisa toleransi, nampakkan akhlak bagus untuk mereka. Tetapi dalam masalah akidah yang sudah urusan dengan ibadah yang di situ taruhannya adalah akidah adalah keyakinan atau berkaitan dengan imaniyat, aqaid, yang taruhannya dengan selamat iman kita atau tidak toleransi. Maka tolong kawan-kawan sebangsa dan senegara, kalian cerna apa yang saya sampaikan. Ini jelas bukan kata saya. Jangan kamu bilang ini mengenai saya begini, itu tidak ada urusan dengan itu. Jelas sih, tidak ada urusan dengan itu. Saya memusuhi Buya, apa keuntungan bagi saya? Tidak ada. Tetapi saya punya tanggung jawab. Karena mondok bertahun-tahun dan dalam menetapkan akidah lurus atau tidak sudah ada barometer, sudah ada ukuran. Tidak cocok dengan itu, tingkatan tertinggi keluar dari Islam, tingkatan di bawahnya adalah masih dalam Islam tetapi sesat, seperti orang Wahabi dan lain-lain itu. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanallah.